Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Baik Febriana Lestari. NIM saya 200110040. Saya dari kelas 1B. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa, yuk? Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang seputar pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian anak usia dini. Jadi teman-teman, anak usia dini itu adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik maupun mentalnya. Jadi teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan pada anak paling awal, paling dasar, dan itu diberikan tujuannya untuk pembentukan dan perkembangan anak baik rohani maupun jasmani yang diperuntukkan untuk anak usia 0-6 tahun. Dan ketiga, saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini sangat banyak teman-teman. Dan saya akan menjelaskan beberapa yang saya akan jelaskan. Jadi, anak usia dini itu rasa ingin tahunya cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Biasanya anak selalu bertanya pada hal yang ingin dia ketahui. Dan kedua, senang berimajinasi. Saat usia dini, kemampuan imajinasinya akan menjadi tinggi. Dan yang ketiga, konsentrasi yang pendek. Akibatnya, mereka senang teralihkan dengan hal-hal yang menarik yang dia lihat. Dan keempat, semangat belajar anak usia dini cukup tinggi. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, menyebabkan semangat belajar yang dimilikinya sangat tinggi pada anak. Dan kelima, aktif dan energik. Anak usia dini tidak pernah mengalami lelah atau capek karena mereka sangat bersemangat untuk melakukan hal apapun. Dan keenam, anak usia dini bersifat spontan. Karena sifat spontannya, mereka akan melakukan atau bicara tentang apapun tanpa melihat siapa yang ada dalam sekitarnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan keempat. Saya akan menjelaskan tentang urgensi dan pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini adalah penting bagi pendidikan anak, karena di usia dini menjadi usia golden age. Pada dasarnya, usia 3 tahun adalah rentan usia tepat bagi anak untuk memulai pendidikan. Umur 6-7 tahun adalah usia yang tepat bagi anak untuk memulai jenjang sekolah dasar. Pada usia ini, anak sudah hampir memegang pensil dan sudah mampu diberikan bacaan yang bervariasi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu layanan pendidikan anak usia dini. Layanan pendidikan anak usia dini ada 3, yaitu formal,
non-formal, dan informal. Formal itu formal diselenggarakan dan dibentuk dalam bentuk taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal yang diberikan kepada anak usia 4-6 tahun dan PAUD jalur ini adalah sekolah. Dan yang kedua, PAUD non formal. Jadi, PAUD ini berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan jenis sejenisnya. Program pendidikan pengasuhan ini diberikan pada anak 3-6 tahun. Dan yang ketiga, jalur informal. PAUD ini berbasis keluarga. Fasilitas PAUD ini dapat dilakukan melalui program pendidikan orang tua, belajar dengan orang tua, dan dilakukan di lingkungan keluarga. Baik teman-teman, yang keenam saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan anak usia dini. Jadi, landasan pertama, landasan yuridis, adalah landasan yang berbentuk hukum-hukum atau undang-undang. Saya akan bacakan undang-undang. Pada amandemen UUD 1945, pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak-anak berhak berkelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan mulai jalur formal, informal, dan non-formal. Dan kedua, landasan filosofis. Jadi teman-teman, landasan filosofis itu berbicara mengenai maksud dan tujuan diselenggarakan pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga teman-teman, landasan religi. Pendidikan agama pada penanaman agama pada anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai agama tersebut disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini dan harus diaplikasikan dalam kehidupannya, seperti dapat contoh diaplikasikan nilai agama tersebut diaplikasikan dalam seperti puasa, sholat 5 waktu, sedekah, dan lain-lain. Baik teman-teman, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Saya akan menjelaskannya pemikiran tokoh dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dan dari dalam negeri saya akan menjelaskan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan aspek intelektual belaka akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat. Dan beliau mengemukakan ada 3 elemen. Yang pertama, manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau hidup dalam bayangan sendiri. Dan kedua, guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik seseorang. Baik teman-teman, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Saya akan menjelaskannya pemikiran tokoh dari dalam negeri
dan dari luar negeri. Dan dari dalam negeri saya akan menjelaskan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan aspek intelektual belaka akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat. Dan beliau mengemukakan ada 3 elemen. Yang pertama, manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau hidup dalam bayangan sendiri. Dan kedua, guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik seseorang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pakar dari Sarah Smilsky. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Dan setiap anak harus mengalami pengalaman main yang banyak. Anak usia dini belajar mulai panca indera dan melalui fisik dengan lingkungannya. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pakar Nasi Ulun. Beliau mengatakan, tanggung jawab yang paling penting dalam Islam adalah tanggung jawab anak. Orang tua harus memberikan pengajaran dan pendidikan anak sebagai makhluk individu dan sosial berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi, anak tidak harus dipaksa untuk belajar. Belajar adalah belajar, tapi jangan sampai terbawa selalu belajar itu harus diselingi dengan bermain tapi cukup ada waktunya. Bermain ada waktunya, belajar ada waktunya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pesan saya, bagi pendidik anak usia dini, jadilah pendidik yang baik, selalu senyum, rendah hati, baik, tidak sombong, dan memberikan pengajaran yang baik pada anak-anak. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.